berkembang pesat. Manusia tidak hanya berinteraksi melalui tatap muka, melainkan juga melalui layar dan ruang virtual yang diciptakan sendiri. Salah satu ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi Z adalah Roblox. Platform permainan ini bukan hanya tempat bermain, tetapi juga sebuah dunia sosial tempat jutaan anak muda berkomunikasi, bekerja sama, bahkan membangun identitas diri mereka. Yeah. That's the way every day goes. Gen Z dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh bersama internet, smartphone, dan media sosial. Hidup di dalam ekosistem digital membuat mereka selalu terhubung dan terbiasa mengekspresikan diri melalui platform digital. Menurut penelitian Priporas dan rekan-rekannya 2017, generasi ini kreatif, inovatif, dan sangat akrab dengan teknologi. Kehadiran internet memungkinkan mereka membangun relasi sosial yang melampaui batas ruang fisik. Dalam konteks inilah, Roblox muncul sebagai salah satu ruang digital yang paling cepat berkembang. Pada tahun 2025, Roblox mencatat lebih dari 111 juta pengguna aktif harian di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan bagaimana platform ini telah menjadi ruang hidup kedua bagi jutaan anak muda, termasuk di Indonesia. Roblox bukan hanya game, ia adalah sebuah dunia virtual yang meniru kompleksitas kehidupan dunia nyata, yang mana di dalamnya itu ada interaksi, komunikasi, komunitas, hingga simbol-simbol budaya. Dan di dalam Roblox juga pengguna itu diwakili oleh avatar atau karakter digital yang mereka desain sendiri. Avatar di sini itu bukan sekedar gambar, tetapi ia adalah representasi diri sebagai identitas yang kita tampilkan di depan orang lain. Yang mana melalui avatar ini tuh pemain itu dapat berkomunikasi, bertemu pemain lain, membentuk kelompok, bekerja sama dalam permainan, hingga membangun pertemanan baru yang terasa nyata, meskipun tidak pernah bertemu secara fisik. Kemudian ada juga Robux. Robux di sini ialah mata uang digital yang digunakan pemain untuk pakaian. Tidak hanya pakaian, tetapi ada juga aksesoris atau item-item lain yang didesain untuk dipakai oleh pengguna Roblox. Dan dari fenomena ini tuh menciptakan dinamika sosial baru, yang mana penampilan avatar itu menjadi simbol status ataupun kreativitas dari seorang pemain. Dalam sosiologi pula, Erving Goffman itu menjelaskan bahwa manusia itu selalu menampilkan diri di depan orang lain, layaknya aktor di atas panggung. Ketika berada di dunia digital, avatar menjadi panggung depan, di mana penggunanya itu menampilkan versi terbaik dari dirinya. Di Roblox pula, seseorang bisa memilih untuk tampil lucu, elegan, unik, atau bahkan misterius. Yang mana dari tampilan ini tuh akan mempengaruhi bagaimana orang lain itu memperlakukan mereka. Dan banyak juga pemain itu mengaku lebih mudah mendapatkan teman atau diajak bermain itu ketika avatarnya itu terlihat unik atau bahasanya tuh anomali. Dan dari fenomena ini menunjukkan lagi bahwasanya bagaimana self presentation itu terjadi dalam dunia maya, yang mana avatar menjadi alat untuk membangun citra diri layaknya pakaian atau gaya berbicara di dunia nyata. Di Indonesia, Roblox memiliki lebih dari 1,3 juta pemain. Generasi Z Indonesia terkenal adaptif terhadap budaya global, tetapi mereka tetap membawa ciri khas lokal ke dalam dunia digital. Banyak pengguna Indonesia menciptakan avatar dengan unsur budaya Nusantara, seperti pakaian adat, warna-warna cerah, atau gaya humor yang akrab di dunia maya Indonesia. Ada juga komunitas yang membuat game bertema pasar tradisional, sekolah Indonesia, atau kampung Nusantara sebagai bentuk ekspresi budaya lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa Roblox bukan hanya ruang hiburan, tetapi ruang kultural tempat identitas nasional dan global bertemu. Di dalam komunitas Roblox, pola komunikasi berlangsung melalui teks, suara, dan emoticon. Bentuk-bentuk ini menciptakan jaringan sosial yang kompleks, di mana mulai dari obrolan santai, kerjasama dalam misi permainan, hingga konflik antar pemain. Komunikasi dalam Roblox bersifat yang pertama interaktif, di mana ini terjadi secara real time. Yang kedua kolaboratif, pemain bekerja sama menyelesaikan tantangan. Yang ketiga, simbolik. Avatar dan emoticon membawa makna tertentu. Yang keempat, global, di mana pemain dapat berinteraksi lintas negara maupun budaya. Baik Kak, sebelumnya dan kakak siapa? Kakak Desa. Kakak sebelumnya main Roblox nggak Kak? Main. Kak mau nanya dong, boleh nggak kakak ceritain awal mula kakak kenal Roblox? Boleh. Awal mula aku kenal Roblox tuh dari teman.
itu seru-seru lah sama main. Terus Kak, kakak main di Roblox itu biasanya ada komunitasnya gitu Kak? Kalau komunitas tuh ada kan? Betah nggak Kak? Komunitasnya? Senang. Kenapa Kak? Karena teman-temannya tuh pada seru di situ. Kalau tentang berkomunikasi nih Kak sama komunitas di Roblox Kakak, biasanya kamu pakai cara apa Kak? Chat kah? Atau Discord? Media Kadang dia langsung dari gamenya, kadang juga kita tadi swap dulu, terus baru sambil main game. Oh gitu ya Kak. Menurut Kakak setiap komunitas kan pasti punya aturan yang ditulis maupun yang enggak. Di komunitas Roblox Kakak aturan gimana Kak? Kalau dari komunitas kami sih biasanya nggak boleh ini ya, terus harus saling menghargai, nggak boleh jelekin satu sama lain. Ada lagi Kak? Ya. Sejauh mana tampilan avatar dan ekspresi digital menurut Kakak yang bisa mewakili diri Kakak dalam berkomunikasi? Kalau menurut saya sih avatar saya tuh mungkin nggak gimana ya, jadi nggak terlalu menjadi identitas saya. Terus kan saat main bareng atau kerjasama di komunitas Kakak nih, itu biasanya terjadi karena ajakan atau pikiran sendiri Kak, atau udah jadi kebiasaan sama tiba-tiba ada. Kalau itu sih tergantung ya, kadang saya yang ngajak, terus teman saya yang ngajak, atau biasanya juga udah jadi kebiasaan kalau misalkan lagi sama-sama login ya main gitu. Terus Kak, pernah merasa lebih dekat sama teman di Roblox dibandingkan dengan teman di dunia nyata? Kalau merasa tuh pernah, karena kan kalau kita main game itu kan udah tahu ya pasti sehobi lah. Jadi sama-sama seru, sama-sama nyambung obrolannya. Jadi obrolan juga tentang game, pasti jauh-jauh dari game. Apakah Kakak merasa jadi versi diri Kakak ketika berinteraksi di Roblox? Iya, karena kan kita bebas berekspresi ya, kita kan nggak terlalu nggak langsung ketemu nih sama teman-teman kita ketemu di situ, jadi kita bebas ngomong lah. Selanjutnya Pak, menurut Kakak aktivitas di Roblox itu berdampak nggak berhubungan dengan Kakak? Contohnya ke ranah pertemanan, keluarga maupun pasangan? Enggak sih, karena kan aku masih bisa atur waktu, nggak terlalu main game gimana gitu. Kalau pernah terjadi salah paham nih atau konflik di komunitas Roblox Kakak, itu biasanya gimana Kak cara nyelesain konfliknya? Kalau di komunitas itu kan rame ya orang-orang. Biasanya kalau di komunitas itu ada beberapa orang yang biasanya jadi penengah gitu loh kalau misalkan ada yang berkonflik. Baik Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak main di komunitas Roblox ini lebih sekedar hiburan atau benar-benar membentuk relasi sosial? Dua-duanya sih, hiburan juga ya, bentuk relasi juga ya. Kan kalau misalkan kita main game itu kan ketemu banyak orang lah, ada yang macam-macam, ada yang dari bocil, terus ada yang SD, SMP, mungkin ada yang udah kakak-kakak atau di atas kita gitu. Jadi itu bisa jadi relasi. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Roblox telah menjadi berkembang karena adanya suatu ruang sosial yang dibangun. Ini tentu menciptakan dinamika kehidupan modern di era digital saat ini. Melalui avatar, simbol, dan interaksi kreatif, generasi Z membangun identitas, persahabatan, dan komunitas baru di dalam dunia game. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya dunia maya bukan sekadar tempat bermain, tetapi sebuah ruang sosial yang di mana hubungan manusia itu terus berkembang dan juga bertransformasi.